Pak dosen Sidratata sebagai alumni studi keamanan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, tentu Anda paham dengan anatomi dan sistem militer di Indonesia. Sekarang ini sedang rame nih pembahasan tentang pergantian Panglima TNI. Bagaimana mekanismenya Pak Sidra? Kalau di dalam mekanisme umum yang terjadi di dalam setiap pergantian pucuk pimpinan TNI ya, atau Panglima TNI adalah yang pertama itu kan faktor presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi merekomendasikan kepada DPR ya, kemudian DPR kemudian menggodok dan melakukan fit and proper test di dalam rencana penggantian Panglima TNI. Nah, biasanya orang yang dinominasikan atau ditunjuk oleh Presiden untuk dibahas di DPR adalah orang yang di dalam konteks mekanisme internal penggantian Panglima tinggi ya, Panglima tertinggi dilakukan secara bergiliran. Jadi misalnya sekarang dari Angkatan Laut, nah, berarti kemungkinan itu akan kembali ke darat atau akan kembali ke Angkatan Udara. Nah, tetapi yang kedua adalah Presiden itu bisa menentukan urgensitas dari sosok Panglima yang diambil dari matra mana. Nah, biasanya menjelang pemilu itu kecenderungannya diambil dari baik secara jumlah maupun dari sisi posisi strategiknya itu diambil dari Angkatan Darat. Jadi perkiraan saya yang akan terpilih jadi Panglima nanti adalah yang sekarang menjadi Kasat. Nah, mungkin Agus ini dulu pernah jadi semacam danrem ya di masa Pak Jokowi sebagai wali kota di Solo. Nah, kenapa sosok yang seperti Pak Agus ini yang diambil? Karena biasanya menjelang pemilu itu gejolak politik nasional itu berimplikasi terhadap ancaman terhadap keamanan dalam negeri, stabilitas politik dan sebagainya. Dan karena itu Presiden biasanya mengambil dari orang yang paling dipercaya karena agak riskan di dalam masa pergantian kepemimpinan nasional itu gejolak itu bisa meningkat 100 derajat menjadi sebuah ancaman. Nah, sehingga menurut saya di akhir periode pemerintahan ini bisa dikatakan dengan jitu Pak Jokowi itu mendapatkan dua teman yang paling menentukan di dalam ini. Kapolrinya adalah sahabatnya sejak menjadi Kapolres di Solo. Kemudian Pak Agus ini juga menjadi dandim pada masa Pak Jokowi di ini. Nah, itulah kira-kira kekuasaan ya, baik di negara demokrasi maupun di negara otokrasi atau di negara yang mengalami konsolidasi demokrasi seperti kita ini, cenderung bagaimana mendapatkan kekuasaan yang bisa dapat dimobilisasi dengan cepat ya, dan itu bisa efektif untuk mempertahankan integrasi kepemimpinan nasional. Dan dalam kaitan itu kemudian setiap presiden yang normal biasanya akan merangkul yang paling bisa dipercaya di masa akhir kepemimpinan itu, karena gejolak politik itu akan memiliki dampak yang cepat terhadap instabilitas politik dan keamanan di tingkat nasional. Jadi dengan demikian bahwa saya pernah memberikan pernyataan media beberapa waktu yang lalu bahwa pergantian kepemimpinan nasional itu bisa dilakukan melalui pemimpinan Polri itu TNI Polri harus dilakukan melalui dua syarat. Syarat yang pertama adalah melihat tinggi rendahnya ancaman keamanan yang terjadi. Yang kedua adalah pada matra mana yang akan efektif untuk digunakan ya. Mungkin seperti Panglima yang sekarang mungkin ada sedikit kesalahan beliau ketika
memberikan pernyataan tentang kasus di Rempang itu, di mana beliau membuat pernyataan yang kemudian dikoreksi lagi tentang misalnya bagaimana cara menangani konflik di sana dengan memperbanyak unsur tentara yang dimunculkan di sana. Jadi itu dianggap kurang taktis gitu. Nah, sementara kalau dari Angkatan Darat itu terbiasa dalam operasi keamanan dalam negeri, di mana biasanya mereka memiliki kemampuan untuk deteksi dan juga menangani ancaman ini dengan menggunakan pendekatan siskam rata itu, total defense, dengan memberdayakan seluruh organ di daerah dalam rangka mencegah eskalasi keamanan yang bisa meningkat. Nah, yang kedua menurut saya, kira-kira apa yang menjadi faktor penentu dari suksesi presiden seperti di Indonesia? Saya kira negara yang kuat itu selain dia bisa melaksanakan demokrasi secara normal, syukur-syukur bisa dilakukan secara substantif ya, luber, berkeadilan dan sebagainya. Tapi yang juga sangat penting adalah bagaimana pemilu itu bisa mencegah ancaman keamanan dan kita menghindari kehadiran militer itu secara langsung di dalam misalnya TPS, kemudian di dalam potensi konflik yang biasa atau di dalam konteks pemilu yang berlangsung secara damai. Nah, kehadiran militer itu kalau bisa dihindari di situ, karena kalau mereka hadir itu akan dilabeli oleh dunia internasional bahwa pemilu di Indonesia bukannya jurdil demokratis, tapi ada unsur intervensi militernya. Nah, sehingga yang dikedepankan pertama adalah unsur keamanan sipil, kemudian yang kedua adalah unsur polisi, civilian uniform, lalu pada bagian ketiga itu baru kemudian militer. Ya. Pak Dokter, setelah pasca Orde Baru, selama ini kan militer tidak pernah ikut campur lagi dalam pemilu ya, secara terang-terangan hadir di TPS, terkecuali oleh aparat keamanan dalam negeri seperti polisi ya kan, sama Panwaslu, sama saksi-saksi partai. Selama ini nggak ada pernah lagi kan militer. Sebetulnya nggak pernah lagi. Cuman tetap aja yang kita hindari adalah munculnya konflik kekerasan yang dianggap oleh teman-teman TNI itu sudah merupakan bagian dari operasi militer selain perang ONSP itu. Nah, sehingga kalau itu terjadi maka karena pemilu kita akan banyak menghadirkan pemantau internasional, sehingga biasanya akan dinilai sebagai wah ini kalau ada unsur intervensi militer gitu. Baik. Karena di dalam pengalaman misalnya pemilu di Papua itu ketika sekali aja tembakan, mungkin tembakan itu hanya sifatnya untuk peringatan atau hanya nembak yang lain, tapi secara psikologis itu akan berefek terhadap kekhawatiran masyarakat pemilih. Ini akan menimbulkan ini ada masalah berarti gitu. Baik, Pak Dokter, pergantian Yudo Margono ini proses normal atau proses yang luar biasa? Normal nih maksudnya beliau memang sudah waktunya diganti karena sudah masuk usia pensiun sehingga memang harus diganti. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Dokter, bagaimana proses penggantiannya? Ada yang normal, ada juga misalnya hak prerogatifnya presiden 2 hari dia ganti. Bagaimana menjelaskan itu semua? Jadi indikator normalnya itu kalau pergantiannya itu tidak secara terus-menerus dalam satu matra. Misalnya Angkatan Darat terus itu menurut saya tidak normal. Tapi kalau terjadi pergantian ya, sebelum Panglima sekarang dari Angkatan Darat, kemudian menjadi Angkatan Laut, sekarang menjadi Angkatan Darat lagi, karena memang di depan mata ada kondisi di mana kehadiran matra darat itu
sangat menentukan karena jumlah mereka juga sangat besar. Itu normal. Normal. Oke. Yang kedua dikatakan normal karena kebutuhan tentang panglima sebagai pimpinan tertinggi dari militer itu ditentukan oleh apa yang urgensi kepemimpinannya itu seperti apa. Nah sekarang kan jelas ada pemilu dan pemilu itu harus dilakukan sebagai bentuk nyata dari sistem rotasi kekuasaan yang demokratis gitu. 5 tahunan. Nah kalau kemudian ini mengalami kegagalan kan menjadi masalah serius. Baik Pak Dokter, kalau proses tidak normal, misalkan pergantiannya Panglima masih menjabat sekian lama, tiba-tiba diganti, itu dasar alasan apa Presiden memberhentikannya? Nah biasanya ada tekanan publik tentang kepemimpinan itu dianggap menimbulkan tingkat keamanan yang tidak mencapai pada ukuran yang normal. Kalau dalam skala keamanan itu kan 7 sampai 10 normal. 7 ke bawah itu sebetulnya ancaman minus abnormal. Nah, yang indikator kedua adalah kalau misalnya ketidaknormalan itu diukur dari masif tidaknya ancaman. Misalnya ini terjadi di 10 kota besar. Ini secara serentak dan menimbulkan efek ekonomi, politik, keamanan dan lain-lain itu berimbas dari kondisi itu. Nah itu baru kemudian terjadi pergantian secara extraordinary, secara luar biasa. Yang kedua, memang di Indonesia ini ada yang sedikit banyak disebut sensitif ya. Misalnya ketika Pak Gatot Nurmantio itu diganti hanya mungkin beberapa bulan sebelum seharusnya, mungkin kurang dari 3 bulan ya Pak Gatot itu diganti. Nah dianggap itu tidak normal karena seharusnya pas pada waktunya misalnya sekian tahun dilakukan pergantian, nah itu normal. Nah tapi menurut saya seperti yang sekarang ini kan dari Panglima yang berasal dari Angkatan Laut itu memang akan memasuki masa pensiun sehingga sudah sewajarnya kemudian terjadi pergantian dari yang ini. Nah jadi itu yang menurut saya ini adalah pergantian yang biasa ini. Biasa saja ya. Cuman akan menjadi soal nanti kalau kemudian DPR itu mempermasalahkan, artinya menolak calon yang diajukan oleh presiden. Nah itu baru dianggap itu sebuah masalah. Tapi yang saya dengar adalah DPR itu tidak ada kendala di dalam mengusulkan calon panglima ini. Nah suatu ketika saya jadi pembicara dengan Dev Laksono, kemudian wakil ketua MPR ya dari PKB. Nah, kemudian dibahaslah soal pergantian panglima pada saat itu tentang pergantian Pak Andika. Nah, wakil ketua komisi 1 dari PKS kemudian mengatakan bahwa ya mungkin setelah 1 tahun dari masa kepemimpinan Pak Andika ke depan itu berpotensi ada kebijakan khusus untuk menambah periode, memperpanjang periode. Ini usulan dari PKS, jadi saya kaget. Jadi artinya bahwa pergantian panglima itu kan yang jelas itu adalah wewenang presiden dibantu dan diperkuat oleh fungsi parlemen. Dan itu merupakan implementasi dari perwujudan civilian control dan subjektif control dari militer. Jadi ada kontrol yang objektif itu dilakukan oleh parlemen dan kontrol yang subjektif itu dilakukan oleh individu-individu di dalam parlemen maupun di dalam kalangan masyarakat. Itu artinya bahwa di dalam negara demokrasi dalam konteks ini adalah Indonesia,
pergantian Panglima itu tidak hanya cukup dengan kebijakan keputusan yang dibuat oleh Presiden, tapi memerlukan dukungan dari eksekutif sebagai bagian dari objektif civilian control tadi yang dipersyaratkan dalam sistem demokrasi. Jadi Pak Dokter, artinya Presiden memiliki hak prerogatif untuk memperpanjang dalam keadaan tertentu juga Panglima TNI ya, seperti terjadi pada Pak Andika kan, yang seharusnya sudah memasuki usia pensiun diperpanjang sekitar sekian lama ya kan. Ya.